wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Nurul Syamsari Katili, saya pendamping PKH Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara. Nah, sebelum memasuki materi, saya mengingatkan kembali apa saja yang sudah dipelajari oleh Bapak dan Ibu pada materi sebelumnya. Baik Bapak Ibuan, mungkin bisa diberikan salah satu materi yang sudah dipelajari. Oh ya, baik. Mungkin bisa ditambahkan lebih bisa. Ya. Jadi materi yang telah kita pelajari yaitu menggunakan jamban sehat, kemudian cuci tangan dengan sabun. Jadi dua ini adalah materi yang pernah kita pelajari dan sangat penting untuk penanganan dan pencegahan stunting. Jadi perlu diingatkan kembali Ibu, tolong materi-materi yang sudah dipelajari, tolong disampaikan kepada keluarga dan dipraktekkan bersama. Nah, tabel janji yang telah Ibu Bapak buat di pertemuan sebelumnya, apakah sudah dilaksanakan? Jadi tabel janji diri ini bertujuan agar Ibu Bapak komitmen untuk melakukan pola hidup sehat untuk pencegahan dan penanganan stunting. Jadi materi hari ini itu tentang pemetaan kemampuan diri dan keluarga. Di sini sudah ada tertera pengertian-pengertian. Yang pertama adalah potensi kemampuan adalah kemampuan seseorang yang belum terlihat, belum tergali, belum disadari, tapi sudah ada. Jadi ada potensi dalam diri Bapak dan diri Ibu yang belum terlihat tapi sudah ada, tapi belum Bapak gali ya. Misalnya seperti memasak ya. Karena rata-rata semua orang itu pintar memasak, hanya saja belum terlihat dan belum tergali. Kemudian potensi diri adalah kemampuan kekuatan diri seseorang, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau digunakan secara maksimal oleh seseorang. Misalnya tadi kan contohnya memasak. Dalam memasak ini potensi yang ada pada diri Ibu Bapak belum sepenuhnya Ibu Bapak gunakan. Misalnya Ibu Bapak pintar dalam memasak sesuatu, akan tetapi Ibu Bapak belum mencoba hal-hal yang baru yang bisa meningkatkan gizi dan kebutuhan anak. Kemudian potensi keluarga adalah kemampuan keluarga yang belum tergali, belum terlihat atau belum disadari tapi sudah dimiliki. Salah satu contohnya adalah bekerja sama dalam mengurus rumah. Jadi jangan hanya istri saja. Jadi ketika istri lagi menyusui, ibu bapak bisa ikut membantu dalam mengurus rumah. Jadi selanjutnya adalah kita akan diskusi, dan itu kita akan membentuk kelompok. Jadi masing-masing kelompok ada 5 orang, jadi terbentuk 3 kelompok ya. Jadi di kelompok ini akan mendiskusikan tentang apa saja kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan keluarga untuk mencegah penanganan stunting. Jadi hasil diskusinya ini bisa ditulis di sini, nanti kita paparkan dan diskusikan bersama. Ya, baik ini ya. Bagaimana Ibu Bapak, sudah ada hasil diskusinya? Ya, baik, kalau begitu untuk kelompok 1, apa saja kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting? Ibu hamil makan makanan bergizi. Ya. Oke, kelompok 2, ayah memberi dukungan saat ibu hamil. Baik, yang ketiga, memanfaatkan bantuan sosial yang diterima untuk kepentingan gizi anak. Memanfaatkan bansos. Ya, baik, terima kasih untuk hasil diskusinya Bapak Ibu. Jadi ini adalah 3 contoh tentang kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga untuk penanganan dan pencegahan stunting. Yang pertama, ibu hamil memakan makanan bergizi. Jadi sangat diwajibkan bagi ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan bergizi selama kehamilan. Kemudian yang kedua, ayah memberi dukungan pada ibu hamil.
suami tidak memperhatikan atau cuek akan kesehatan ibu hamil. Nah, kemudian ketiga, memanfaatkan bantuan sosial yang diterima untuk kepentingan gizi anak. Nah, jadi jangan sampai bantuan sosial yang diterima bapak ibu malah digunakan untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Nah, jadi ini 3 contoh tentang kemampuan diri dan keluarga. Nah, yang tadi itu 3 contoh dari hasil diskusi bapak ibu, maka sekarang ini adalah beberapa contoh dari kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga untuk mencegah stunting. Nah, yang pertama sama dengan yang hasil diskusi ibu bapak, yaitu ibu hamil makan makanan bergizi. Nah, yang kedua, ayah memberikan dukungan saat ibu hamil. Dan yang ketiga, memanfaatkan bantuan sosial yang diterima untuk kepentingan gizi anak. Nah, tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang keempat, kemampuan memasak masakan bergizi. Yang kelima, menghindari asap rokok. Yang keenam, memberikan pengasuhan yang baik pada anak. Dan yang ketujuh, membawa anak pada layanan kesehatan. Dan yang kedelapan, mampu memberikan ASI eksklusif pada bayi. Baik ibu bapak, jadi selanjutnya adalah identifikasi pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga. Jadi di sini ada beberapa kegiatan yang apakah ibu dan bapak sudah lakukan. Nah, jadi yang pertama adalah apakah ibu sehat selama kehamilan? Jawabannya ya. Kemudian apakah ayah memberi dukungan saat ibu hamil? Ya. Apakah ayah terlibat dalam pengasuhan anak selama ini? Ya. Apakah anak sudah mendapatkan ASI eksklusif pada usia 0 sampai 6 bulan? Ya. Apakah asupan gizi anak sudah tercukupi setiap hari? Ya. Apakah anak termasuk yang bersih? Ya. Apakah sudah memantau tinggi badan anak setiap bulan? Ya. Apakah sudah memantau berat badan anak setiap bulan? Ya. Apakah orang tua sudah membiasakan bermain dengan anaknya? Ya. Alhamdulillah, jadi semua kegiatan ini sudah dilaksanakan oleh bapak dan ibu. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan yang mencegah dan menangani stunting. Nah, jadi ini harus bapak ibu lakukan, jangan sampai hanya iya saja di sini, tetapi tidak dilakukan di rumah. Jadi sampai di rumah tolong diinfokan kepada keluarganya, kemudian dipraktekkan. Nah, jadi mengingatkan kembali kepada bapak ibu, semua materi yang bapak ibu sudah pelajari tolong dipraktekkan, diinfokan kepada keluarganya dan dipraktekkan bersama-sama. Nah, jadi ibu, individu dan keluarga memiliki potensi kemampuan yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan untuk mencegah dan penanganan stunting. Nah, jadi jangan berpikir bahwa kita tidak memiliki potensi, kita tidak memiliki kemampuan, tapi individu dan keluarga memiliki potensi untuk penanganan dan pencegahan stunting. Jadi sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali kepada bapak ibu bahwa materi yang telah diterima tolong dipraktekkan di rumah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.